Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, my friends. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai perkembangan antara Amerika Serikat dan juga Iran ya, di mana beberapa hari terakhir ini kita mendengar berita yang bagus sebenarnya ke arah penyelesaian perang tersebut. Dan kalau misalnya kalian baca berita di pagi hari ini, Donald Trump itu sudah memberikan statement bahwa perang antara Amerika dan juga dengan Iran sudah selesai ya. Nah, tapi baik lagi karena kita sudah beberapa kali mendengar perubahan-perubahan yang sifatnya sangat cepat dan signifikan, kita tetap akan terus pantau dan akan observasi kira-kira seperti apa nih perkembangan ke depannya. Boleh tampilkan dulu Bapak Fajar untuk oke. Hal yang menarik dari keadaan di pagi hari ini adalah respon pasar. Jadi ketika melihat update terbaru dari Timur Tengah, kalian bisa lihat salah satu komoditas yakni harga minyak mengalami penurunan signifikan di pagi hari ini, di mana untuk crude oil, WTI dan juga Brent mengalami penurunan cukup signifikan. Untuk WTI tadi pagi ya, sebelum kita mulai Tiger Insights ini, kita melihat ada penurunan sebesar 4,64%, sedangkan untuk Brent itu turun sebesar minus 4,05%. Jadi memang pasarnya ini melihat bahwa bukan perjanjian ya, arah perdamaian ini emang sudah benar-benar terlaksana, dan fokus berikutnya pasar akan memperhatikan normalisasi di Selat Hormuz nih my friends. Jadi ketika memang sudah berdamai, yang mau diperhatikan ini adalah normalisasi di Selat Hormuz. Apakah jalur perdagangannya kembali seperti sedia kala, apakah masih ada hambatan, atau memang belum terbuka sepenuhnya seperti sebelum terjadinya perang nih my friends. Jadi hal ini yang akan menjadi perhatian pasar. Ketika terjadi disrupsi lagi, pasti akan merubah kondisi secara signifikan. Tapi kalau memang benar-benar selesai, harusnya jalur Hormuz ini akan segera kembali normal. Dan ketika kembali normal, estimasi atau asumsinya supply yang berhubungan dengan komoditas seperti minyak juga berangsur-angsur bisa normal kembali. Nah, melihat keadaan seperti ini, kita bisa bilang bahwa berita-berita yang terjadi beberapa hari terakhir ini, karena memang kalau boleh dibilang minggu lalu itu banyak sekali berita-berita yang cukup mengejutkan, dan juga di pagi hari ini seharusnya bisa menjadi salah satu katalis yang cukup positif ya untuk Indonesia. Nah, kalau kalian lihat, selain memang melihat keadaan dari sisi global, yang kita harus perhatikan kembali adalah dari sisi dalam negeri nih, kira-kira katalisnya apa lagi. Nah, menurut kami yang akan menjadi perhatian pasar berikutnya, karena dalam hitungan hari, ya ini yang berhubungan dengan announcement dari MSCI. Dan kalau misalnya kalian tanya, kita sudah bahas di minggu lalu bahwa minggu ini dan minggu depan akan ada dua pengumuman dari MSCI, di mana untuk minggu ini fokusnya mengenai interim freeze dari MSCI, apakah ada kemungkinan dicabut atau diperpanjang. Dan kita sudah jelaskan ya my friends ya, kalau seandainya diperpanjang, pasarnya akan melihat bahwa masih akan ada saham-saham yang dikeluarkan tapi tidak ada yang di-upgrade, baik dari sisi bobot maupun dari sisi list di MSCI tersebut ya. Tapi kalau seandainya interim freeze ini dicabut ya, yang selama ini sudah berjalan beberapa bulan terakhir, ini harusnya akan memberikan sentimen yang sangat positif buat pasar. Jadi pengumuman nanti di tanggal 18 ini harusnya akan berimbas sangat-sangat substansial ya buat pergerakan pasar terutama di Indonesia.